Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ala hidayatihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, sebagian pengusaha mungkin mereka punya prinsip untuk memperbanyak atau menumpuk-numpuk hutang. Di antara alasan yang mereka lontarkan adalah untuk mengembangkan usaha atau mencari modal usaha supaya usahanya terus maju. Namun masalahnya bukan karena meminjam uang. Yang menjadi problem karena seringkali kurang amanat dalam mengembalikan hutang. Nah, sebenarnya mereka mampu mengembalikan hutang, tetapi waktu yang sesuai dengan time limit, yang sesuai dengan yang sudah dijanjikan, yang diberikan oleh pemberi hutang, ini seringkali meleset. Namun selalu 1000 alasan yang diberikan, ya, ketika si pemberi hutang datang menagihnya. Nah, inilah pendengar sekalian, untuk setiap orang yang berhutang seharusnya mengingat bahaya banyak berhutang. Mari kita lihat, bahaya yang pertama adalah akan menyusahkan dirinya di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di akhirat nanti, karena dia di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Kemudian bahaya yang kedua, jiwa masih tergantung hingga hutangnya lunas. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia mampu untuk menyelesaikannya. Imam Asy-Syaukani berkata dalam kitab Nailul Awtar, hadis ini adalah dorongan agar ahli waris segera melunasi hutang si mayit. Hadis ini juga sebagai berita bagi mereka bahwa status orang yang berhutang masih menggantung disebabkan oleh hutangnya sampai hutangnya tersebut lunas. Ancaman dalam hadis ini ditunjukkan bagi orang yang memiliki harta untuk melunasi hutangnya lantas dia tidak lunasi. Sedangkan orang yang tidak memiliki harta dan sudah bertekad ingin melunasi hutangnya, maka ia mendapatkan pertolongan dari Allah untuk memutihkan hutangnya tadi, sebagaimana hal ini diterangkan di dalam beberapa hadis. Penjelasan Imam Asy-Syaukani menunjukkan ancaman bagi orang yang mampu melunasi hutang lantas dia tidak amanah. Dia mampu melunasi tepat waktu, namun dia tidak juga lunasi. Bahkan seringkali menyusahkan si pemberi hutang, padahal si kreditur sudah berbaik hati meminjamkan uang tanpa adanya bunga, atau mungkin saja si kreditur butuh jika hutang tersebut lunas. Bahaya hutang yang berikutnya adalah diberikan status sebagai pencuri jika dia berniat tidak ingin mengembalikan hutang. Pendengar sekalian, bisa kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib Al-Khair. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, siapa saja yang berhutang lalu dia berniat untuk tidak melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai seorang pencuri. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Faudul Qadir bahwa orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberikan balasan sebagaimana mereka. Dan bahaya berhutang yang keempat, hadirin sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Berhutang seringkali mengantarkan pada banyak dusta. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah bersabda, Nabi Muhammad SAW biasa berdoa di dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Lalu ada yang berkata kepada beliau, kenapa engkau seringkali meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, jika seorang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan sering mengingkari. Al-Muhallab mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara yang menuju kepada kemungkaran. Yang menunjukkan hal ini adalah doa Nabi Muhammad SAW berlindung dari hutang, dan hutang sendiri dapat mengantarkan kepada kedustaan. Nah, pendengar sekalian, jika telah mengetahui bahaya yang disebutkan tadi, maka tentu saja kita harus bersikap amanah. Jika mampu lunasi hutang, segeralah lunasi. Kita tidak pernah tahu kapan nafas kita berakhir. Barangkali ketika kita mati, malah hutang-hutang kita masih sekian banyak yang belum dilunasi. Sungguh, nantinya keadaan seperti ini akan menyusahkan diri kita sendiri. Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian dalam membayar hutang adalah orang yang melunasinya. Sudah berniat melunasi hutang dan sekeras tenaga berusaha untuk melunasinya, itu pun sudah termasuk sikap yang baik. Allah akan menolong orang yang semacam ini dalam urusannya. Dahulu Maimunah ingin berhutang. Lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Sebagian kerabatnya lain mengingkari perbuatan Maimunah tersebut. Lalu Maimunah mengatakan, iya, sesungguhnya aku mendengar Nabi dan kekasihku Muhammad SAW bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi mengatakan, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia niat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Pendengar sekalian, juga terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Ja'far, Rasulullah bersabda, Allah akan memberi pertolongan bagi orang yang berhutang yang ingin melunasi hutangnya, sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar sekalian, demikianlah pembahasan ini mengenai menunda pembayaran hutang padahal dia mampu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita jika benar-benar dan berusaha keras melunasi hutang-hutang kita, maka Allah akan melunasinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.